Halo anak-anak, kita ketemu lagi kali ini dengan video pembelajaran simulasi kendali lampu penerangan dengan IoT. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana siswa kami melakukan praktek untuk merakit modul menggunakan saklar untuk mengontrol lampu penerangan 2 buah, masuk juga menggunakan HP sebagai sarananya. Adapun gambarannya adalah sebagai berikut, bahwa nanti akan digunakan untuk mematikan dan menghidupkan dengan menggunakan HP dengan teknologi IoT. Kemudian harapannya setelah melakukan praktek ini adalah bahwa murid bisa menerapkan konsep yang sudah didapat untuk diaplikasikan di industri maupun di kehidupan sehari-hari. Sebelum melangkah ke praktek di lapangan, sebaiknya kita harus mengenal dulu tentang apa itu IoT atau Internet of Things. Konsep dasar Internet of Things adalah yang perlu kita pelajari adalah yang pertama tentang definisi daripada Internet of Things itu sendiri. Secara garis besar bahwa Internet of Things adalah pengendalian segala peralatan elektronik atau listrik menggunakan internet, jadi bisa dikontrol dari manapun, dari tempat manapun. Akan tetapi ini harus menggunakan jaringan internet. Di situ adalah letak kekurangannya. Jika internetnya tidak tersambung, maka kita juga tidak bisa mengontrol secara jarak jauh untuk peralatan yang akan kita kontrol. Definisi IoT ialah konsep di mana perangkat fisik dapat saling terhubung melalui internet untuk bertukar data secara otomatis dan efisien. Penerapan IoT, contohnya penerapan IoT meliputi smart home dengan lampu dan AC yang dapat dikendalikan dari jarak jauh, serta sistem monitoring yang digunakan di industri. Adapun manfaatnya adalah bagi pengguna dapat mengontrol dan memantau perangkat secara real time, meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Kemudian karakteristik daripada Internet of Things adalah bahwa Internet of Things memiliki beberapa karakteristik unik seperti konektivitas jaringan, penggunaan sensor yang canggih, kemampuan mengirim dan menerima data, serta pengendalian perangkat tanpa perlu interaksi langsung. Hal ini adalah beberapa keunikan daripada Internet of Things yang merupakan teknologi yang sekarang lagi trending di dunia teknologi dan rekayasa. Kemudian daripada itu, kita juga harus mengetahui bagaimana cara kerja daripada Internet of Things itu sendiri. Adapun cara kerjanya adalah sebagai berikut, bahwa Internet of Things membutuhkan pengumpulan data di mana ini dikumpulkan melalui sensor atau saklar yang ada di lingkungan untuk memulai proses respon otomatis. Kemudian pengiriman data yang terkumpul kemudian dikirim ke mikrokontrol untuk dianalisis dan diproses untuk memastikan integrasi yang lancar antara perangkat dan sensor IoT. Kemudian dilakukanlah eksekusi perintah. Setelah data diproses, perintah dikirim kembali ke perangkat IoT untuk melaksanakan
actuating atau tindakan yang diinginkan, menyelesaikan siklus komunikasi dan kontrol. Begitulah cara kerja IoT dilakukan secara berulang-ulang dan simultan. Ilustrasi proses kerja IoT bisa dilihat pada diagram di sebelah kanan, di mana perangkat-perangkat itu tersambung dan mengumpulkan data berkomunikasi melalui internet dengan server memproses informasi dan mengirimkan perintah kembali ke perangkat pengguna. Di situ tampak ada banyak sekali perangkat-perangkat yang digunakan. Di semua perangkat itu melakukan komunikasi dua arah, bahkan bisa sharing ke perangkat-perangkat yang lain. Tapi yang paling penting di sini adalah bahwa semuanya membutuhkan jaringan internet sebagai jalan utama untuk komunikasi baik dua arah maupun antar komponen atau peralatan yang lain. Komunikasi antara perangkat dan pengguna diantaranya adalah yang dibutuhkan adalah perangkat IoT. Perangkat IoT terhubung ke jaringan Wi-Fi memungkinkan komunikasi secara real time dan pertukaran data yang efisien dengan pengguna melalui aplikasi atau platform berbasis internet. Sedangkan internet itu sendiri berfungsi sebagai jembatan data menghubungkan perangkat IoT dengan server dan pengguna, memastikan data terkirim secara cepat dan akurat untuk pengendalian perangkat yang efektif. Begitulah komunikasi antara perangkat dan pengguna. Kemudian alur komunikasi IoT adalah bahwa antara pengguna perintah, server, dan perangkat IoT adalah satu kesatuan yang merupakan satu circle proses yang selalu berulang. Pengguna perintah memberikan perintah melalui aplikasi di smartphone, mengirimkan instruksi yang diinginkan untuk perangkat IoT yang terhubung. Sementara di sisi server, menerima perintah dari pengguna dan memprosesnya, meneruskan instruksi tersebut ke perangkat IoT untuk dieksekusi. Sedangkan perangkat IoT itu sendiri menerima perintah dari server dan menjalankan aksi sesuai instruksi, kemudian mengirimkan status kembali kepada pengguna, dan ini akan dilakukan secara berulang-ulang. Nah, peran smartphone dalam IoT adalah smartphone berfungsi sebagai alat pengendali utama dalam sistem IoT, memungkinkan pengguna untuk mengontrol perangkat dari jarak jauh, memantau status, dan mengakses berbagai fungsi secara real-time dengan mudah. Dalam hal ini, smartphone juga sebagai gadget yang bisa mengontrol kondisi dan melihat baik secara real time dalam bentuk gambar maupun dalam bentuk tulisan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa di masa depan handphone atau smartphone juga akan semakin canggih, sehingga semua peralatan akan lebih mudah dikendalikan. Peran smartphone dalam pengendalian lampu misalkan dalam aplikasi praktek kali ini adalah bahwa smartphone memungkinkan pengguna untuk mengontrol lampu secara langsung, mendukung pengaturan waktu dan memantau status lampu dari jarak jauh, meningkatkan kenyamanan dan efisiensi energi di rumah pintar. Perlu diingat bahwa antara smartphone dengan tablet adalah hal yang
di dalamnya mempunyai aplikasi yang sama yang bisa digunakan untuk mengontrol peralatan yang diinginkan dengan menggunakan teknologi IoT. Dan terakhir, keuntungan menggunakan smartphone dalam IoT adalah pengguna smartphone dalam IoT menawarkan kemudahan dan aksesibilitas, memungkinkan pengguna untuk mengontrol dan memantau perangkat dari jarak jauh, meningkatkan efisiensi penggunaan energi, serta memberikan solusi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, teknologi IoT yang harus digarisbawahi bahwa sangat-sangat tergantung dengan jaringan internet sebagai jembatan utama komunikasi. Baik, berikut ini kita akan coba melihat video praktek daripada murid yang sedang melakukan perakitan modul IoT, di mana yang pertama adalah persiapan alat dan bahan yang digunakan. Di situ kita lihat bahwa alat-alat yang digunakan sangat penting disiapkan terlebih dahulu. Yang pertama, melakukan persiapan peralatan dengan menentukan mana-mana yang harus dipasang terlebih dahulu, termasuk pemasangan komponen pengaman apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian memberikan kenyamanan dengan membuat peralatan mudah untuk digunakan. Dan yang paling penting di sini adalah pemasangan peralatan IoT itu sendiri, di mana dalam hal ini warna kabel dan perencanaan posisi titik yang akan disambungkan tidak boleh tertukar dengan yang lain. Sebagai simulasi kali ini, murid-murid menggunakan lampu indikator pilot lamp sebagai ganti daripada lampu penerangan yang digunakan di rumah-rumah. Jadi menggunakan dua buah lampu pilot lamp, lampu warna hijau dan warna merah. Setelah melakukan perakitan semuanya dan sudah melakukan pengecekan, maka perlu dilakukan uji coba dengan melihat tegangan apakah sudah masuk atau belum. Ketika sudah masuk, maka kita lakukan uji coba secara manual. Nah, di sini tampak bahwa dilakukan oleh murid kita secara manual dan itu sudah berhasil. Guru sebagai pembimbing atau pendamping siswa melakukan pemeriksaan akhir sebelum proses dilakukan lebih lanjut oleh siswa. Kali ini siswa melakukan setting di handphone mereka dengan menyambungkan perangkat melalui WiFi dengan modul IoT yang digunakan. Nah, setelah setting selesai, waktu yang dibutuhkan selesai, maka siswa bisa melakukan percobaan. Berikut ini adalah hasil daripada percobaan yang sudah dilakukan, dalam artian merakit yang sudah selesai. Dan ini dicoba menyalakan lampu secara jarak jauh dengan dikontrol melalui HP. Dari video itu kelihatan bahwa dua buah lampu sudah bisa dikontrol. Di sini adalah hasil dari rakitan kelompok kami, kelompok 1, di mana di sini tombol switch 1 untuk lampu hijau, maaf untuk lampu merah, dan switch 2 untuk lampu hijau. Kita tekan tombol switch 1, maka lampu merah akan menyala. Ketika switch 2, lampu hijau akan menyala. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, terima kasih.